dhalin. Kemarin sampai ayat berapa? Sekarang 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 26 dah berarti. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Ini menarik ini ayat ini. Jadi ini terusannya kemarin keterangan dari Allah ya, di yang ayat 25 itu membuat perumpamaan ya, untuk menolak perkataan orang-orang Yahudi itu membuat perumpamaan itu dengan laler sama ankabut. Ankabut itu apa namanya? Laba-laba. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sesungguhnya Allah la yastahyi, tidak malu. Tidak malu itu artinya apa ya? Tidak membatalkan atau tidak mundur. Ayyadriba membuat perumpamaan. Ayyaj'ala artinya membuat masalan perumpamaan. Maf'ul awal ya, masalan ini menjadi maf'ul awal. Ini harusnya iya, sambungannya di atas ya. Fi'il fa'ilnya ada di atas ya. Enggak usah kita bahas ya. Sesuatu ini menjadi nakiroh. Menjadi nakiroh. Sesuatu nakiroh kan menjadi nakiroh mausufan yang disifati. Bima dengan ba'daha setelah maf'ul tsani menjadi maf'ul kedua. Jadi masalah ini maf'ul awal, ma-nya ini bisa sebagai isim nakiroh yang disifati. Ya betul ya. Nakiroh yang disifati atau bisa juga menjadi maf'ul tsani. Bisa jadi nakiroh. Ini sesungguhnya Allah innallaha la yastahyi, fi'ilnya ya Allah. Fa'ilnya Allah ya, fi'ilnya yadriba. Nah, yastahyi ini menjadi sifat tidak malu ya. Jadi Allah itu tidak malu membuat perumpamaan. Kenapa Allah itu di Quran itu masalah itu banyak sekali. Perumpamaan itu banyak sekali. Karena apa? Kalau menerangkan misalkan Allah telah menurunkan wahyu Al-Quran kepada Muhammad, itu orang-orang kafir itu tidak percaya. Nah, untuk menjelaskan bahwa Allah itu menurunkan wahyu, akhirnya bisa untuk mengatur kehidupan, mengatur dunia, itu orang kafir itu nggak percaya. Nah, makanya dibuat perumpamaan ya. Misalkan seperti kemarin ya, kalau orang kafir itu diumpamakan seperti orang yang kehujanan. Turun hujan, diumpamakan turun hujan itu nanti bisa membasahi bumi sehingga bumi itu tidak kering, tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh, tanaman bisa tumbuh, akhirnya menghasilkan buah-buahan, padi dan lain sebagainya, memberikan manfaat kepada kita semua. Begitu juga kalau Allah menurunkan wahyu, ya, wahyu itu ya untuk memberi petunjuk. Ya, petunjuk itu untuk melaksanakan mengatur kehidupan di alam dunia ini. Jadi kalau nggak diumpamakan, kalau istilah kerennya itu dianalogikan, itu sulit untuk memahaminya. Sehingga Allah banyak membuat perumpamaan. Jadi masalah menjadi maf'ul awal, itu nakiroh mausufah yang di nakiroh ya, maknanya ya tersimpan yang disifati. Yang disifati di sini berfungsi sebagai maf'ul tsani. Nah, fi'ilnya siapa? Ya tentunya Allah. Fa'ilnya Allah, fi'ilnya ayyadriba.
Bismillahirrahmanirrahim. Masalin ya, jadi artinya ya perumpamaan. Masalin perumpamaan kana ada auza idatan atau menjadi tambahan li takkidi untuk memperkuat. Jadi ma ini untuk memperkuat. Masalah membuat perumpamaan seperti barang. Jadi untuk memperkuat, sebetulnya membuat perumpamaan gitu aja udah cukup. Ini namanya ma ini juga bisa sebagai zaidah atau tambahan, kalimat tambahan, keterangan lah, li takkidi untuk menguatkan, khisatin li takkidi untuk menguatkan, khisatin karena apa namanya, Allah itu tidak malu membuat perumpamaan yang dianggap oleh orang kafir itu remeh-temeh. Lalat itu kan remeh-temeh. Terus laba-laba itu kan juga apa namanya, hal yang kecil ya. Masa sih Allah itu kok membuat perumpamaan lalat, laba-laba. Itu hisyatin, itu hal yang hina. Fama maka sesungguhnya ba'daha setelah al-maf'ul tsani menjadi maf'ul yang kedua. Kalau masalah maf'ul yang pertama, ma ini juga bisa sebagai maf'ul yang kedua. Bisa juga ma ini sebagai zaidah, tambahan. Sebetulnya nggak ada ma itu sudah sempurna kalimatnya. Masalah ya perumpamaan, gitu aja udah cukup. Nggak usah pakai ma itu sesuatu barang, nah, itu nggak perlu. Tapi untuk tujuannya apa ini dibuat ma itu untuk litakid khisoh, barang yang remeh-temeh, yang hina. Ba'udotan ing laler, ba'udotan itu lalat. Mufradun bentuknya mufrad itu apa? Al-ba'ud itu ba'udotan itu jamak. Bentuk mufradnya ba'udun. Nah, itu bentuk mufradnya. Wa huwa adapun ba'ud lalat sihwarul baqi kecil-kecilnya baqi itu apa? Serangga yang kecil. Sihwarul baqi sekecil-kecilnya baqi. Jadi lalat itu kan kecil, itu sekecil-kecilnya serangga. Fama fauqoha fama utawa ini barang fama ini rujuknya ke lalat. Fama maka sesungguhnya lalat fauqoha atau di atas kecilnya lalat. Di atas kecilnya lalat itu apa? Yang lebih kecil lagi. Kalau di Jawa itu ada istilahnya merutu. Merutu itu lebih kecil dari lalat. Jadi Allah itu nggak akan malu membuat contoh itu laler atau ma fauqoha yang lebih kecil di atasnya ya, tapi di atasnya itu maksudnya lebih kecil dari laler itu, dari laba-laba itu. Kalau merutu itu bahasa Sundanya apa? Kan rametuk. Kan ada yang kecil-kecil itu ada. Rametuk itu apa itu bahasa Sundanya? Nah, itu rametuk. Jadi Allah nggak malu. Kan luar biasa namanya ini, nanti saya jelaskan. Ini saya baca dulu ya. Biar penjelasannya nggak kemana-mana ya. Saya baca dulu, saya habisin ayat baru dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama fauqoha maka lalat fauqoha atau di atas kecilnya lalat. Akbari atau lebih besar kecilnya, maksudnya minha dari lalat. Ayat ruku artinya tidak meninggalkan. Bayanuhu kejelasannya ma. Jadi walaupun apa namanya perumpamanya itu kecil, itu tidak meninggalkan. Meninggalkan apa? Bayanahu, penjelasannya Allah tentang ma, tentang lalar atau yang lebih kecil. Lima karena sesuatu ma fihi di dalam ma minal hikami, mengandung banyak atau beberapa hikmah. Hikam itu bentuk jamak. Kalau bentuk ini bentuk jamak, makanya mengartikannya minal hikami, dari beberapa hikmah. Fa'amal ladzina. Nah, setelah fa'amal ladzina maka sesungguhnya orang banyak amanu yang iman. Siapa alladzin faya'lamuna, maka orang yang alladzin tadi yang beriman tadi, faya'lamuna maka tambah yakin, tambah mengetahui itu tambah yakin.
Jadi diberikan contoh lalat atau bahkan yang lebih kecil dari lalat atau serangga, itu kalau orang yang beriman faya'lamuna, maka tambah mengerti, artinya ya tambah yakin, annahu, sesungguhnya lalat atau ankabut, laba-laba ail masalah, itu sebagai artinya apa? Sebagai perumpamaan. Iku al-haqqu, sesuatu yang hak, as-sabitu, yang kukuh, yang tetap. Sabit itu bulan sabit itu ya, bulan sabit itu bulan yang kukuh ya, bentuknya sabit selalu begitu terus. Awaqi'u, yang menempati, mau qi'ahu, ya tempatnya barang yang hak, kembalinya hu-nya itu kepada hu itu kembalinya ke hak. Jadi Allah itu pokoknya ya udah, saya nggak akan malu, nggak akan mundur lah. Malu itu tidak akan malu berarti tidak akan mundur. Walaupun dikritik orang kafir, Allah itu apa sih katanya Tuhan yang menguasai alam. Masa bikin contoh kok ya hal yang remeh-temeh, laler atau apa namanya laba-laba. Nah itu Allah tidak akan mundur, artinya malu itu tidak akan mundur. Kalau kalian tidak malu berarti kan tidak mundur. Mengerjakan sesuatu kalian itu tidak malu, berarti tidak mundur terhadap pekerjaan itu. Artinya apa? Terus Allah itu membuat contoh hal yang dianggap remeh-temeh oleh orang-orang kafir. Tapi kalau bagi orang yang beriman tambah yakin, faya'lamuna, maka tambah mengerti atau tambah yakin. Maksudnya begitu. Mirrabbihim, dari Tuhan mereka. Wa amal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang banyak kafaru yang kafir, sabda alladzin fayaquluna, maka pada berkata alladzina kafaru, jadi orang kafir itu pada berkata madza ing opo, madza ing opo, kenapa sih? Aroda menghendaki Allah bihadza, dengan ini masalah itu contoh, bihadza dengan ini lalat dan ankabut, bangzoh dan ankabut, lalat sama laba-laba. Kenapa aroda menghendaki Allah bihadza dengan ini contoh. Contohnya itu maksudnya bihadza itu laler sama laba-laba, masalah sebagai contoh. Tamizun artinya untuk melemahkan ai hadzal masal. Jadi sesungguhnya Allah membuat contoh ini, barang yang dianggap remeh-temeh ini, tujuan Allah itu untuk melemahkan orang kafir, untuk melemahkan hujah-hujah orang kafir dan menjelaskan bahwa yang dari Allah itu benar adanya. Ai hadzal masal artinya percontohan. Wama, adapun lafal mana tadi lafal tadi? Madza aradallahu, istifhamu, menjadi istifham, kalimat pertanyaan. Madza, makanya kalau madza itu kenapa bisa diartikan ing opo, itu jadi mubtada, ma-nya itu bisa sebagai mubtada. Ma utawi opo iku za opo-opo aroda kang den kersakake. Nah, bisa gitu. Jadi ma itu bisa sebagai istifham, tapi juga bisa menjadi mubtada. Za-nya itu khobar ya, aneh ya. Nanti kalau macam-macam di kitab itu, nanti kalau kalian tambah pintar tambah ngerti. Jadi maza ini bisa sebagai mubtada dan khobar, tapi bisa juga wama istifhamu, wama lan lafalma, wama dan lafalma istifhamu, bisa menjadi istifham. Itu kalimat pertanyaan. Istifham itu kalimat tanya. Inkari, yang mengingkari. Mubtadaun sebagai mubtada bisa. Wadza bimakna, wadza lan lafal za bimakna ladzi bisillatihi, bimakna dengan maknanya alladzi bisillatihi, artinya untuk menyambung. Jadi untuk menyambung, jadi istifham bisa, mubtada khobar juga bisa. Khobaruhu, artinya menjadi khobarnya ma, za ini menjadi khobarnya ma. Jadi di sini bisillatihi. Kenapa maza ini disambung? Jadi bisa jadi mubtada khobar,
juga bisa sebagai istifham. Artinya apa? Hakikatnya lafal maza ini adalah untuk menyambung bisilatihi, untuk menyambung khobaruhu menjadi khobarnya lafal ma. Ayu faidatun, maknanya yaitu yang memberikan manfaat. Fihi, ini contoh, ini masal, di dalam masal. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala fi jawabihim, di dalam jawabannya Allah Ta'ala him terhadap orang kafir. Yudhillu, menyesatkan. Ini sebagai jawab, fi jawabihim menjadi jawab, jadi jawabannya kepada orang kafir. Yudhillu, yang menyesatkan Allah bihi, dengan ini masal. Ai hadzal masal, artinya ini masal kathiron yang banyak, anil haqqi, dari kebenaran, likufrihim, bagi orang-orang yang kafir, bihi, dengan ini masal. Ya masal itu ya contohnya di atas tadi, lawer sama ankabut. Wayahdi, dan juga bisa menjadi petunjuk, bihi, dengan ini masal, kathiron yang banyak, minal mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang kafir itu berfungsi sebagai yudhillu, menyesatkan. Tapi kalau untuk orang beriman, contoh lawer sama ankabut tadi sebagai petunjuk. Wayahdi, dan bisa menjadi petunjuk, bihi, dengan ini masal, yakni perumpamaan lalat dan ankabut, laba-laba, kathiron yang besar, minal mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, litasdikihim, bagi yang membenarkan, him, orang yang beriman, bihi, dengan ini masal, wa ma yudhillu, dan tidak sesat, bihi, dengan ini masal, perumpamaan, illal fasiqina, bagi kecuali orang-orang yang fasik. Ini saya jelaskan dulu. Jadi Allah itu tidak malu, la yastahyi. Di sini la yastahyi. Lalat, monggo, itu apa namanya, laba-laba, itu hal yang remeh-temeh, kelihatannya lalat. Di rumah aja kalau ada lalat ya pasti disemprot. Kalau ya pakai apa namanya, obat penyemprot serangga, pasti dimatikan. Dia menyebabkan sakit kolera. Orang kafir tanya, kenapa sih? Maza aradallahu, apa sih Allah itu maunya? Gitu. Kalau bahasa kita gitu, maza aradallahu, apa sih Allah itu maunya? Katanya menjadi Tuhan penguasa alam semesta ini. Masa bikin contoh hal yang remeh, laler. Laler itu bawa penyakit, ya, menyebabkan kolera. Serangga itu bikin kotor, ya, bikin kotor, merusak pemandangan, nggak ada manfaatnya. Apa? Maza aradallahu, apa yang dikehendaki Allah. Ya. Itu kalau bagi orang kafir. Nah, itu akhirnya tambah menyesatkan. Jadi yudhillu itu tambah menyesatkan. Bayangkan aja, misalkan yang lebih kecil dari nyamuk. Nyamuk ada lebih kecil lagi apa? Ramatuk, ya. Apa? Ramatuk. Berutu kalau di Jawa itu. Ramatuk itu kan lebih kecil dari nyamuk. Ya. Ramatuk itu kecil sekali. Coba kalau dianggap oleh orang kafir remeh, coba kita bedah, apakah betul itu hal yang remeh? Di dalam ramatuk, udahlah nyamuk yang umum ya, nyamuk juga kecil ya, biar semua orang tahu. Nyamuk itu kan kecil. Dia di dalam yang kecil itu ya kecil sekali ya. Bayangkan aja, ada yang nyamuk yang kecil kan, ada yang gede, ada yang kecil. Yang kecil aja kita bayangkan. Di dalam dia punya perut. Di dalam perutnya punya usus. Di dalam ususnya ada saraf-saraf ya. Ya, ada saraf-saraf nggak ada? Ada. Coba kira-kira kamu bayangkan. Alangkah hebatnya sebetulnya contoh nyamuk ini. Kalau seandainya orang kafir itu suruh bikin aja apa namanya patung nyamuk. Kira-kira kamu aja, jangan orang kafir, bisa nggak patung nyamuk yang persis? Udahlah nggak usah dalamnya, luarnya aja. Bisa nggak? Ada nggak orang yang ahli spesialis patung membuat patung nyamuk sekecil itu lengkap? Nggak akan ada yang bisa. Sebetulnya sesuatu yang luar biasa. Makanya Ali bin Abi Thalib itu diiming-imingi oleh malaikat Jibril. Ya, Ali bin Abi Thalib itu dalam mukasyafahnya itu
Kalau kamu nanti seandainya bisa naik ke Sidratul Muntaha, terus naik ke sana, di sana itu ada bangunan yang indah-indah, pohon-pohon yang indah-indah, dindingnya itu dari zamrud. Ya, kalau bahasa kita ya, bahasa dunia, zamrud khatulistiwa, nomor apa marmernya itu yang nomor 1, bentuknya yang indah-indah, pohonnya pun indah-indah. Apa jawaban Ali? Nah, seandainya saya tahu bisa naik ke sana pun, saya tidak akan tambah iman saya itu, kata Sayyidina Ali. Jangankan ke sana, jangankan saya diperlihatkan indahnya surga, sesuatu yang digambarkan dalam Quran kok itu sangat indah, sangat menawan. Semua orang yang beriman berlomba-lomba ke sana. Iman saya tidak akan nambah, kata Sayyidina Ali. Kalau yang indah-indah di dunia juga udah banyak yang indah, betul nggak? Coba aja kalau kalian naik ya ke puncak Dago, di puncaknya apa namanya Bandung, melihat ke bawah itu Bandung itu indah sekali. Udah banyak yang indah-indah. Itu kata Sayyidina Ali nggak akan bisa menambah iman saya. Tapi bayangkan nyamuk yang kecil, segala sesuatunya kecil, di dalam perut nyamuk juga pernah sakit kan? Ya, karena makhluk sakit mati. Matinya nyamuk itu juga melalui proses karena mati. Berarti nyamuk itu kena virus atau bakteri. Jadi di nyamuk yang kecil itu masih ada virus, ada bakteri yang kecil. Virus yang lebih kecil yang nggak bisa dilihat kasat mata, harus dengan alat pembesar ya, dengan mikroskop atau yang sekarang ada yang lebih canggih lagi. Itu pun ada virus lagi. Di dalam virus itu ya ada. Virus itu kan juga makhluk, perlu makan, perlu kembang biak, ada alat reproduksi ya, ada alat reproduksi dalam virus itu ada di dalam nyamuk ya. Kecil tambah kecil lagi, itu kan luar biasa sekali. Tapi kalau hal-hal yang indah itu manusia bisa membuat. Tapi dengan contoh nyamuk ini untuk menunjukkan bahwa yang dianggap remeh-temeh, yang dianggap hina oleh orang kafir itu, kalau kita bedah ternyata nyamuk itu sangat luar biasa sekali. Untuk melihatkan bahwa kekuasaan Allah itu tak terbatas ya. Dalam kehidupan yang kecil itu ada makhluk hidup juga, yang makhluk hidup juga itu reproduksi juga di dalam perutnya nyamuk, bisa beranak pinak di dalam nyamuk. Itu virus yang ada di nyamuk itu kan beranak pinak juga. Nah, itu kan luar biasa. Sehingga nyamuk yang kecil, contoh nyamuk yang kecil itu bagi orang yang beriman itu menambah keyakinan. Makanya ya'lamun itu bukan diartikan tambah mengetahui, tapi tambah yakin. Tambah yakin. Tambah yakin. Tapi kalau orang kafir ya apa sih maza ardallahu. Masalan di ba'udzah wa apa namanya laba-laba angkabut. Ya, orang kafir ya tambah jauh, tapi bagi orang yang beriman, bagi orang-orang yang berpikir nanti akan yang beriman akan tambah yakin imannya. Bagi orang yang kafir yang menggunakan akalnya diharapkan nanti akan sadar. Belum nanti manfaatnya di dunia. Coba nyamuk itu ya manfaat di dunianya banyak sekali. Berjuta-juta orang, bermiliar-miliar orang itu tergantung kepada nyamuk. Jumlah penduduk dunia berapa sekarang? Kurang lebih 7 miliar. Lebih banyak negara maju atau negara berkembang atau miskin? Masih banyak yang miskin. Itu banyak nyamuk di mana-mana, baik di Asia, di Afrika, apalagi di kita. Indonesia aja masih banyak, apalagi di Ethiopia. Sehingga apa? Lingkungan karena banyak nyamuk memerlukan obat nyamuk. Obat nyamuk memerlukan karyawan untuk memproduksi nyamuk. Nanti hasil diproduksi harus dipasarkan oleh karyawan juga, oleh grosir-grosir juga, oleh agen juga. Obat nyamuk terakhir kita gunakan supaya ngusir nyamuk, supaya kita terhindar dari gigitan nyamuk, terhindar dari malaria, terhindar dari penyakit. Luar biasa sekali manfaatnya. Tapi kalau bangunan yang indah-indah di surga, di apa namanya, di atas ars sana yang ada bangunan lagi ars ke atas, itu apa manfaatnya? Ya hanya terbatas gitu. Hanya untuk malaikat aja yang bisa menikmati. Makanya Sayyidina Ali seandainya saya bisa naik pun tidak akan bertambah iman saya. Seandainya hari ini saya dimasukkan surga pun saya tidak akan
bertambah iman saya karena Sayyidina Ali ini udah orang alim ya, walaupun miskin. Sayyidina Ali menantu Rasulullah itu orang paling miskin di antara sahabat, itu termasuk orang miskin ya. Kerjaannya apa? Nah, dia buruh mencari korma, itu kalau panen korma itu buruh. Sehingga Sayyidina Aisyah itu kadang-kadang juga menggiling gandum sendiri sehingga tangannya melepuh, sehingga protes pada Nabi, ya Abi, wahai bapakku, saya itu kan anak Nabi, masa harus kayak gini sengsaranya, kayak gini begini amat sengsaranya. Suamiku tukang buruh ya, buruh tukang, kebanyakan itu mengambil korma milik di kebun orang-orang ya, orang-orang sahabat Nabi juga, bahkan ada yang orang-orang Yahudi juga, dia mendapatkan buruh. Itulah kejutan Sayyidina Ali, sehingga Ali ini oleh Nabi itu sumbernya ilmu, itu ya gudangnya ilmu ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah. Sehingga udah nggak kaget Sayyidina Ali itu mau diiming-imingi, itu nggak nambah, nggak ngefek terhadap iman saya. Karena apa? Iman saya itu udah mentok dengan contoh wahyu Allah. Allah membuat perumpamaan nyamuk ya, laler sama laba-laba, itu udah hakul yakin, itu udah paling mentok. Kalau keindahan ini itu manusia bisa dan manfaatnya itu sedikit sekali, keindahan itu hanya orang tertentu. Tapi kalau nyamuk itu sampai pelosok gunung pun menikmati manfaat dari keberadaan nyamuk. Ya. Ada orang gunung juga yang kerja di pabrik nyamuk atau memasarkan nyamuk, itu di warung-warung ada nyamuk. Ya. Itulah. Ya, jadi kalau jadi orang kafir ya nggak percaya maza arodahu. Jelas ya untuk perumpamaan ini ya. Jadi Allah itu remeh-temeh itu kelihatannya. Kelihatannya remeh-temeh. Memang orang-orang hidup dunia itu ya kelihatannya. Ada di surat Ar-Rahman itu apa itu? Yang bahro itu. Wa yaltaqiyani bahro itu. Yaltaqiya wa ma bainahuma barzakhul la yaqyan. Wa ma bainahuma barzakhul la wa ma bainahuma bahro yaltaqiba. Itu gimana itu? Karena pertemuan yang isinya ya antara air laut dan air sungai. Nah, itu gimana itu? Ya. Itu kan kelihatannya nyatu. Tapi hanya kelihatannya, udah hakikatnya nggak nyatu. Kelihatannya aja nyatu. Pertemuan antara air laut dengan air sungai kelihatannya hanya nyatu. Ini di Quran ada di surat Ar-Rahman. Gimana itu kok lupa? Nah, wa ma bainahuma barzakhul la yaqyan. Terusannya gimana? Wa al-bahro bahro yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yaqyan. Ada ya, dibuka di surat itu, yang artinya laut itu pertemuan antara air sungai dengan air laut, kelihatannya menyatu tapi hakikatnya enggak. Orang di dunia ini hanya kelihatannya aja. Bapak aja kelihatannya soleh, hakikatnya nakal, bisa aja kan kelihatannya. Coba kalau Allah membuka rahasianya, orang-orang itu sebetulnya yang alim-alim itu banyak yang fasik juga, hanya karena kemarin bab apa itu di hadis apa arba'in itu ya, mang satarahu itu ditutup, itu kelihatannya aja. Nah, itu kelihatannya. Jadi di sini juga sama, orang kafir juga kelihatannya Allah itu madza aradahu. Nah, madza aradahu, apa sih yang dikehendaki Allah itu bihadza masalah. Nah, itu dengan perumpamaan yang remeh-temeh. Jelas ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi ya, Pak? Wa ma yudillu bihi illal fasiqun. Wa ma yudillu dan tidak tambah sesat bihi dengan ini permasalahan illal fasiqina, kecuali orang-orang yang fasik. Al-kharijina yang pada keluar. Siapa orang fasik itu apa siapa sih? Al-kharijina yang pada keluar anit ta'atihi, dari taatnya Allah. Alladzina, jadi orang fasik itu keluar dari taatnya Allah, itu orang fasik. Jadi ada orang fasik itu tingkatannya juga macam-macam. Ada yang sangat rendah.
Ya diantaranya kita. Ya kita ini ya, jangan ngeklaim kita ini orang soleh. Belum tentu. Kecuali kalau kalian memang benar-benar tidak melanggar hukum agama. Sulit, ya sulit. Kebanyakan di antara kita itu ya orang fasik, banyak kan fasik kita ya tentunya yang paling rendah. Ada orang yang fasik itu tingkatannya yang paling tinggi, itu mendekati kafir. Nah, itu ada. Gitu. Nah, kalau di sini al-kharijin, orang fasik itu apa sih? Al-kharijina, yang keluar antoatihi, dari taatnya kepada Allah. Ya keluar sedikit ya. Ya namanya manusia. Alladzina na'tun, menjadi na'at, menjadi sifat, isim sifat. Mana tadi ya? Alladzina, lafal alladzina di atas itu menjadi isim sifat. Oh alladzina ya ini, ya kita baca ini. Alladzina na'tun menjadi na'at atau isim sifat ya. Alladzina ini sifat. Yang kuduna ya seharusnya kan ya nggak usah ini, ilal fasikun yang kudun gitu. Tapi ditambah alladzina itu untuk mensifati, menjadi isim sifat. Na'tun itu sifat. Yang disifati man'ut. Nah, yang disifati itu man'ut. Ini menjadi isim sifat. Alladzina yang kuduna. Alladzina orang-orang banyak. Yang kuduna, yang mengurai, yang merusak, yang memutus. Yang kudun itu mengurai, merusak, memutus. Yang kudun itu lebih banyak ulama jumhur itu mengartikan itu memutus atau mengurai. Yang kuduna alladzina, yang kuduna alladzina orang banyak, yang kuduna yang memutus atau mengurai alladzin ahdallahi, atas janji-janji Allah. Jadi orang fasik, orang munafik, orang fasik tadi ya, ilal fasikin tadi, itu biasanya kesukaannya itu memutus atau mengurai janji yang telah dijanjikan oleh Allah. Sesuatu ahadahu, yang telah dijanjikan dengan Allah ilaihim, kepada mereka orang munafik, fil kutubi, dalam kitab-kitabnya, minal imani, dari iman, di Muhammadin, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ba'di mitsaqihi, dari sesudah dikuatkannya janjinya, tauqidihi, artinya dikuatkan janjinya Allah alaihim, kepada orang-orang yang telah merusak, yang kudun, alaihim alladzina, yang kudun tadi kembalinya. Jadi orang munafik itu adalah orang-orang yang sukanya memutus atau mengurai yang telah dijanjikan, mereka telah janji kepada Allah itu dirusak lagi. Itu orang fasik. Banyak enggak? Banyak sekali. Contohnya, kalian pernah lihat enggak orang disumpah? Pernah enggak lihat disumpah? Pejabat disumpah, anggota DPR disumpah, itu pakai kitab lagi. Wallahi, demi Allah. Itu namanya ahdallahi, janji pada Allah yang telah dikuatkan. Disumpah, wallahi, demi Allah, saya akan melaksanakan tugas saya dengan seksama, dengan hikmat, akan mengabdi kepada rakyat, melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Tapi faktanya apa? Banyak pejabat yang korupsi. Ya, contohnya ya pejabat, memang mau nggak mau ya, itu pejabat yang korupsi memang banyak. Malah sekarang ini ketua KPK menjadi tersangka, itu fakta. Jadi kalau yang sudah fakta itu, Bapak tidak akan ragu-ragu menyebut itu faktanya jadi tersangka. Itu pejabat dijanji dulu. Maknanya apa? Dia itu sudah berjanji kepada Allah. Akhirnya janji itu kan mengikat. Seperti nikah. Qabil tuh, angkah tuka, wa zawaj tuka, Faras bin fulan, ya. Saya nikahkan Faras, itu janji mengikat, saling mengikat, janji pejabat itu selalu dijanji. Ya memang janji itu urusannya dengan pejabat. Nah, itu yang ya mau nggak mau kita kalau membuat contoh ya ke pejabat. Banyak enggak? Banyak, bukan hanya banyak sekali. Menteri ada yang udah masuk tahanan, ya. Wakil menteri ini sekarang menjadi tersangka. Itu udah janji, udah mengikat
menyambung perjanjian dengan Allah, lantas mereka itu orang fasik itu sukanya memutuskan. Jelas ya, memutuskan, diputuskan itu orang fasik. Nah, mengingkari janji. Nah, ya, kalau orang fasik ini udah berat mengingkari janji. Dia janji, saya berjanji akan mengabdi kepada negara dengan dasar Undang-Undang 45 dengan Pancasila, tidak akan menerima gratifikasi, tidak akan menerima pemberian apapun. Tapi faktanya dia korupsi, menerima gratifikasi. Artinya ini mengurai, memutuskan akad janji dengan Allah. Jelas. Ya, memang tafsir itu harus begitu, harus detail dan harus ada contohnya supaya kalian itu paham. Kalau hanya membacakan itu 1 jam Bapak bisa 2 lembar, 3 lembar. Ya, tapi kalian nggak paham. Itu namanya janji. Sampai mana tadi? Kok hilang? Yang kuduna ahdallah. Jadi jelas ya, merusak janji Allah. Itu udah dijelaskan. Iman pada Nabi Muhammad ya dengan kitab-kitab itu sudah diturunkan dalam Al-Qur'an, Taurat, Injil sebelum-sebelumnya. Orang fasik itu bukan umat Muhammad. Nabi sebelumnya kan ada kitab Taurat, Injil, Zabur, sama gitu. Dengan Quran itu hanya lebih lengkap Quran kan gitu aja. Nah, itu udah janji lantas dirusak, diputus itu. Ma'adahu ilaihim. Apa yang telah dijanjikan oleh orang-orang fasik dengan Allah ilaihim kepada mereka fil kutubi dalam kitabnya minal imani, dari iman di Muhammadin kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ba'di mitsaqihi, sesudah dikukuhkan janjinya orang-orang fasik itu dengan Allah, tauqidihi untuk menguatkan alaihim atas yang uzun orang yang merusak tadi. Jadi ahim ini kembalinya pada alladzina yang kudun, orang banyak yang telah merusak, mengurai janjinya dengan Allah. Wa yaqta'una. Nah, orang fasik itu apa sih yang di samping merusak, memotong janji Allah, mengurai janji Allah, wa yaqta'una dan memotong sesuatu amaro yang telah diperintahkan Allahu oleh Allah. Jadi orang fasik itu di samping merusak janji, memotong janji juga dia memotong sesuatu yang diperintahkan Allah. Kalau tadi kan janji, yang kedua adalah perintah Allah itu juga dipotong. Pokoknya perintah Allah itu selalu dipotong oleh orang-orang yang fasik. Bihi dengan ayu shola, pada perintahnya apa? Ayu shola untuk menyambung minal iman, dari iman bin nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warrahimi dan keluarganya, termasuk keluarga Nabi, wa ghairi dzalika dan selain itu. Jadi selain keluarga Nabi. Jadi apa sih? Orang fasik itu sukanya merusak janji dan memotong perintah Allah. Padahal dalam ayat 26 ini perintah Allah ayu sholat, untuk menyambung. Silaturahmi itu dari sholat ini, sholat silu wasilah ya, itu menyambung, diperintahnya itu menyambung. Coba ini perhatikan, ini Bapak akan menerangkan yusola ini menarik sekali, ini panjang. Wayaqta'una dan memotong mereka orang fasik sesuatu amaro yang diperintahkan Allahu oleh Allah bihi dengan ayu sholat. Allah itu memerintahkan ayu sholat untuk menyambung. Intinya menyambung apa? Silaturahim. Menyambung silaturahmi. Ya, silaturahim sama silaturahmi itu sudah sama ya, karena di Indonesia yang umum itu silaturahim. Tapi sebetulnya salah, silaturahim itu kata-kata salah. Tahu nggak silaturahim itu? Silaturahim itu pertemuan antara kulit perut laki-laki dengan kulit perut perempuan, itu namanya silaturahmi. Ya nggak ketawa. Itu artinya itu. Yang betul apa? Silaturahim. Kalau rahim itu kasih sayang. Jadi kalau silaturahmi apa? Pertemuan kulit perut perempuan dengan kulit perut laki-laki. Tapi ya udah menjadi bahasa Indonesia sekarang silaturahmi. Ya.
Tambah pintar ya kalian. Ya. Jadi ini apa di dalam ayat 25 ini ayu sholat perintah Allah agar kalian itu menyambung apa silaturahmi. Ya udah Bapak mengalah aja. Ya, mengalah yang waras ngalah ya. Pakai kata-kata silaturahmi. Sebetulnya yang betul silaturahim. Kalau silaturahmi apa? Pertemuan antara kulit perut perempuan dan kulit perut laki-laki. Itu silaturahmi. Kalau rahim itu ya kasih sayang. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ya? Bukan. Udah itu aja. Nanti penjelasannya di bab yang lain ya. Silaturahmi itu. Ya, ada dasarnya. Udah dasarnya apa? Fatihah aja. Kalian tahu kenapa sih salah? Di Fatihah apa? Silaturrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kata dasarnya sama ya, kata dasarnya sama. Tapi berbeda seperti ya'lamun tadi. Kalau orang mukmin ya berarti ya arti ya'lamun itu menjadi tambah yakin. Tadi udah tahu ya'lamun mengetahui lagi berarti salah malah. Kalau diartikan tahu ya tadi udah tahu. Tadi udah tahu sekarang tahu lagi ya berarti tambah jadi dia itu yakin. Kalau diartikan tahu lagi ya salah ya itulah itu ilmu balaghah nanti ada itu. Jadi ayu sholat itu artinya menyambung silaturahim. Apalagi menjelang pilpres, menjelang pileg. Kadang-kadang antara saudara satu rumah itu wah getreng. Banyak enggak? Bapak dengan anak akhirnya anaknya diusir gara-gara beda partai atau gara-gara beda pilihan presiden. Ini kan pilpres, pileg, pilgub, apalagi pilbub, bupati. Kan ya hal yang kecil sekali. Hal yang kecil. Masih lebih besar urusan kalian beli sabun. Iya, 5 tahun sekali. Ya, 5 tahun sekali ya. Wah, sampai berantem. Ya kalau yang di atas, yang calon kalau jadi dia dapat kursi empuk, dapat jabatan. Ya kita ini dukung sampai mati-matian ini itu, nggak dapat apa-apa, berantem lagi apalagi sama keluarga. Itu ada bahkan antar saudara itu saling nggak mengenal gara-gara beda pilihan. Ya udah kalau nanti kalian punya pilihan hak pilih, ya silahkan aja pilih. Kamu dengan bapakmu beda ya nggak apa-apa, udah ya anggap aja ini hal yang sepele, memang hal yang sepele. 5 tahun sekali kok, kecuali 200 tahun sekali pilihannya itu. Ya nanti kalau pilihan salah ya udahlah nanti kita koreksi 5 tahun berikutnya. Jangan saling menjelekkan. Kalau jago kita kalah ya kita harus taat. Karena kita kalah ya taat kepada yang banyak, yang terbanyak, yang disepakati. Itulah demokrasi. Jangan menjelek-jelekkan karena kita tidak memilih si A. Misalkan jagoan kita si B, ternyata yang terpilih si A, ya kita harus taat apa perintah si A. Presiden si A itu. Taat karena demokrasi itu begitu, siklusnya begitu, tata caranya begitu, kita harus taat. Nggak boleh kita menjelek-jelekan karena pilihan kita tidak terpilih. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kemarin itu apa itu di arba'in, walaupun pemimpin yang kita pilih itu salah atau bodoh itu harus kita taati. Kalau pemimpin kita salah ya ada prosedurnya, kita koreksi, kita usul melalui DPR, ya. Kita usul. Ya kalau nggak didengar gimana usulan kita ya biarin aja, bukan tanggung jawab kita. Yang penting kita sudah bertindak, itu namanya yatawajil biyadihi. Kita udah laporan, tapi nggak ditanggapi, ya udah dengan tangan kita berani. Nah, urusan nggak ditanggapi itu bukan urusan kita lagi, urusan yang lebih atas lagi. Tapi intinya apapun perbedaan pilihan kita, bukan hanya pemilu aja ya di bidang apapun, itu jangan sampai kita itu menyebabkan kita itu menjadi putus silaturahim. Karena ini perintah Quran wa yaqta'u nama amarallahu bihi ayyu sholat. Ayyu sholat minal imani dari iman bin nabi dengan nabi warrahimi itu warrahimi bukan rohni tapi warrahimi Imam Suyuti
karena yang betul itu silatur rahim, warrahim itu dan keluarga. Ya namanya keluarga itu harus satu menyatu. Makanya